Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas obat chloramphenicol. Nah teman-teman, sebelum kita ke pembahasan, seperti biasa, marilah kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, apa manfaat dari chloramphenicol? Chloramphenicol adalah antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai bagian tubuh. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Nah, chloramphenicol bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri sehingga sistem kekebalan tubuh dapat memberantas infeksi dengan lebih mudah. Obat ini dapat digunakan untuk mengatasi meningitis, demam tifoid, gastroenteritis, listeriosis, demam tipus, penyakit radang panggul, abses, dan gas gangren. Chloramphenicol dapat diminum atau disuntikkan melalui infus ya teman-teman. Nah, obat ini juga tersedia dalam bentuk obat oles untuk kulit, obat tetes mata atau salep untuk mata, atau obat tetes telinga. Perlu diingat bahwa chloramphenicol tidak bisa mengatasi infeksi virus seperti flu atau pilek. Dosis dan lama penggunaan chloramphenicol akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan jenis penyakit infeksi, tingkat keparahan infeksi, serta usia dan berat badan. Dosis chloramphenicol secara umum untuk dewasa 12,5 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Untuk infeksi berat seperti meningitis, dosis dapat ditingkatkan sehingga 25 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Nah, untuk bayi atau usia bayi 0-2 minggu, 6,25 mg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Bayi usia 2 minggu ke atas 12,5 mg 4 kali sehari atau 25 mg 2 kali sehari. Untuk pengobatan tifus, chloramphenicol perlu dilanjutkan sampai 2-4 hari setelah pasien bebas demam. Untuk demam tifoid, pengobatan dilanjutkan selama 8-10 hari setelah bebas demam. Gunakan chloramphenicol pada waktu yang sama setiap harinya. Jika Anda lupa mengkonsumsi chloramphenicol, segera konsumsi obat ini begitu teringat. Namun, bila jadwal minum obat berikutnya sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya ya teman-teman. Nah, gunakan chloramphenicol sesuai lama pengobatan yang ditentukan dokter meski Anda sudah tidak mengalami keluhan lagi. Nah, penghentian terapi yang lebih dini bisa menyebabkan infeksi tidak terobati dengan tuntas dan memicu resistensi antibiotik. Nah, dari maksud resistensi antibiotik ini teman-teman adalah kebal obat. Nah, hal ini dapat membuat infeksi kambuh dan lebih sulit untuk diobati ya teman-teman. Untuk cara penyimpanan, simpan chloramphenicol di tempat bersuhu ruangan, terhindar dari sinar matahari langsung, suhu panas, dan kondisinya yang lembab. Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak ya. Efek samping yang mungkin timbul setelah menggunakan chloramphenicol ini bermacam-macam, bisa mual, muntah, diare, sakit kepala, ruam, sariawan, demam, dan linglung atau delirium. Periksakan diri ke dokter jika gejalanya bertambah parah atau tidak kunjung sembuh ya teman-teman. Segera temui dokter dan hentikan pemakaian obat jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping serius. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan chloramphenicol ini teman-teman, jangan menggunakan obat ini jika Anda alergi terhadap obat chloramphenicol. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita kelainan darah seperti anemia aplastik, granulositopenia, trombositopenia, gangguan sumsum tulang, porfiria, diabetes, penyakit liver, atau penyakit ginjal ya teman-teman. Nah, kemudian beritahu dokter jika Anda ingin melakukan imunisasi dengan vaksin bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Beritahu dokter bahwa Anda sedang menjalani pengobatan dengan chloramphenicol sebelum menjalani operasi atau tindakan medis termasuk operasi gigi.
Beritahu dokter jika sedang menggunakan obat lain termasuk suplemen dan produk herbal untuk mengantisipasi terjadinya interaksi obat. Nah, kemudian juga beritahu dokter bahwa Anda sedang menggunakan chloramphenicol jika berencana untuk menjalani vaksinasi dengan bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Tahu juga jika sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan ya teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin sedikit itu saja informasi tentang obat chloramphenicol ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman, sehingga banyak teman-teman yang tahu atau mengetahui informasi obat-obatan dari video ini teman-teman. Saya tutup, sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.